Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis kearsipan dan pelaksanaan sistem penyajian. Yang pertama, saya akan membahas pengertian arsip. Kearsipan atau bahasa Inggris filing adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip atau file mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian yang kedua, pembahasan pengertian sistem penyajian. Sistem penyajian adalah suatu metode atau teknik dalam menyajikan data atau informasi yang telah disampaikan dalam sistem kearsipan. Sistem penyajian harus memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan mudah dan efisien. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sistem penyajian yang baik antara lain: yang pertama, kemudahan penggunaan. Sistem penyajian harus mudah digunakan oleh pengguna. Yang kedua, kecepatan. Sistem penyajian harus memungkinkan akses data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, akurasi. Data yang disajikan harus akurat dan terpercaya. Yang keempat, keamanan. Sistem penyajian harus terlindungi dari resiko keamanan seperti hacking atau penyalahgunaan akses data. Yang kelima, skalabilitas. Sistem penyajian harus dapat diukur atau ditingkatkan dalam hal kapasitas atau pengguna. Kemudian pembahasan yang ketiga, sistem penyajian arsip. Sistem penyajian arsip adalah cara atau metode untuk mengorganisir dan menyimpan arsip-arsip secara sistematis sehingga dapat dengan mudah diakses, digunakan, dan dikelola. Sistem penyajian arsip yang baik dapat mempercepat proses pencarian arsip dan memudahkan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terdapat dalam arsip tersebut. Kemudian ada beberapa jenis sistem penyajian arsip yang umum digunakan. Yang pertama, sistem filing alfabetik. Sistem ini mengelompokkan arsip-arsip berdasarkan huruf awal dari judul arsip. Arsip-arsip diurutkan berdasarkan urutan alfabet dari A sampai Z. Yang kedua, sistem filing numerik. Sistem ini mengelompokkan arsip-arsip berdasarkan nomor urut yang diberikan pada sistem arsip. Arsip-arsip diurutkan berdasarkan nomor urut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian yang ketiga, sistem filing geografis. Sistem ini mengelompokkan arsip-arsip berdasarkan lokasi geografis dari organisasi. Arsip-arsip diurutkan berdasarkan negara, provinsi, kota, dan sebagainya. Yang keempat, sistem filing subjek. Sistem ini mengelompokkan arsip-arsip berdasarkan subjek atau topik dari isi arsip. Arsip-arsip diurutkan berdasarkan kategori atau topik tertentu. Yang kelima, sistem filing kombinasi. Sistem ini mengombinasikan beberapa sistem filing yang berbeda dalam satu sistem penyajian arsip. Misalnya kombinasi antara sistem filing alfabetik dan subjek. Selain itu, ada jenis-jenis sistem penyajian arsip di atas. Terdapat pula beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyajian arsip. Antara lain, yang pertama, klasifikasi arsip. Arsip-arsip perlu diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsi organisasi. Yang kedua, nomor urut arsip. Arsip-arsip perlu diberi nomor urut untuk memudahkan pengelompokan dan
pencarian. Yang ketiga, pencatatan arsip. Setiap arsip perlu dicatat dengan rinci dalam catatan atau daftar arsip. Yang keempat, mengidentifikasikan arsip. Arsip dilakukan untuk memudahkan pencarian arsip berdasarkan kata kunci tertentu. Yang kelima, labeling arsip. Arsip-arsip perlu diberi label atau tanda untuk mempermudah pengelompokan dan pencarian. Yang keenam, pengamanan arsip. Arsip-arsip perlu disimpan dengan aman dan terlindungi dari bahaya seperti kebakaran, pencurian, atau kerusakan akibat cuaca. Yang ketujuh, pemeliharaan arsip. Arsip-arsip perlu dipelihara agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan kembali di masa depan. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.